Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat contoh soal dan pembahasannya. Ini contoh soal kita tentang teori permintaan. Di sini ada harganya 100, jumlah barang yang diminta itu adalah 20. Harga 60, barang yang diminta 30, sedangkan harga 30, barang yang diminta itu adalah 60, dan harga 10, barang yang diminta adalah 80. Ini adalah nama titik-titiknya. Nah, kita ini untuk memudahkan kita memahami soal ini, kita buat nama titik garisnya ya. Di sini saya buat harganya dari tinggi ke rendah, sedangkan jumlah key-nya itu adalah dari rendah ke tinggi. Boleh juga harga itu saudara buat nanti dari rendah ke tinggi, dan jumlah yang diminta pastilah dari tinggi ke rendah. Karena untuk membuat soal teori permintaan ini kita harus sesuaikan dengan hukum permintaannya. Di dalam contoh soal ini yang akan kita cari adalah yang harus kita lakukan adalah menggambar kurva permintaan, menentukan koefisien garis atau slope-nya atau B, dan yang ketiga adalah mencari persamaan fungsi permintaan, dan yang keempat adalah menentukan jumlah key atau jumlah barang yang diminta jika harganya diketahui. Dan yang kelima nanti akan saya berikan contoh bagaimana menggambar kurva permintaan tanpa ada daftar permintaan ini, atau menggambar kurva permintaan dengan menggunakan persamaan fungsi permintaan. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh soal nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1 itu adalah menggambar kurva permintaan. Oke, ini soalnya adalah yang seperti ini. Untuk menggambar kurva permintaan, kita harus menggambar dulu garis ya, membuat garis atau grafiknya. Untuk yang tegak lurus itu adalah garis harga atau P, price, dan yang mendatar itu adalah garis quantity atau jumlah barang yang diminta, key. Di sini saya mulai dari titik garis A, yaitu harganya 100, jumlah yang diminta itu adalah 20. Ini dia harga 100, jumlah yang diminta itu adalah 20, nama titiknya adalah A. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, yang B, yaitu adalah harganya 60, sedangkan yang diminta, jumlah barang yang diminta adalah 30. Ini dia untuk titik B. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang harganya adalah 30. Ini dia harga 30, dan jumlah barang yang diminta adalah 60, titik C. Sekarang kita lihat yang keempat, itu adalah harganya 10 dan jumlah barang yang diminta adalah 80, atau nama titiknya adalah titik D. Ini kita baru sampai kepada menggambar titik-titik pada daftar permintaan. Sekarang kita lihat gambar kurva demand atau kurva permintaannya seperti ini. Kita gabungkan titik A ke titik B, terus dari titik B ke titik C, dan dari titik C ke titik D, maka dapatlah dia kurva permintaan atau kurva demand itu. Yaitu kurva yang dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini dia kurva permintaannya berdasarkan dari daftar permintaan yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah kurva permintaannya dari daftar permintaan ini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan koefisien arah garis atau slope atau kemiringan garis ya, dengan simbolnya adalah B. Yaitu kita coba dari titik A ke titik B. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan titik A dulu. Titik A itu adalah terdiri dari harga A itu adalah 100, sedangkan untuk jumlah Ki A itu adalah 20.
Kemudian kita lihat titik B. Harga untuk titik B itu adalah 60, sedangkan jumlah untuk titik B itu adalah 30. Ini dia ya, jumlah barang yang diminta. Slope atau kemiringan garis itu rumusnya adalah delta QD per delta PD, atau delta ini adalah selisih. Selisih antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang diminta. Sekarang kita masukkan ke rumus. Jadi selisih itu adalah harga, kalau untuk harga berarti harga sebelumnya harga kedua kita kurang dengan harga sebelumnya. Begitu juga dengan Q. Harga kedua, jumlah barang kedua kita kurang dengan jumlah barang pertama. Atau kalau dari titik A ke titik B berarti kalau untuk harga, kalau delta harga, selisih harga adalah harga B dikurang harga A. Kalau untuk selisih kuantitas barang yang minta atau delta Q itu adalah QB dikurang QA. Ini kita masukkan angkanya. Untuk QB yaitu 30, untuk QA adalah 20, dan untuk PB itu adalah 60, dan untuk PA adalah 100. Kita sederhanakan, kita kurangkan 30 kurang 20, 10. 60 dikurang 100 min 40. Oke. Maka kita bagi, dapat dia menjadi min 0,25. Jadi slope-nya itu adalah, kemiringan garisnya adalah min 0,25. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal 3, menentukan persamaan fungsi permintaan dari titik A ke titik B. Oke. Di sini titik A, yang PA tadi itu boleh kita ganti dengan P1, karena kita akan membandingkan antara A dan B. Kita anggap saja A ini 1, yang B adalah yang kedua. Jadi P1 ini 100, boleh pakai A, B juga boleh, pakai 1, 2 juga boleh. Di sini saya berikan dua contoh yang pakai AB dan pakai 1, 2 untuk memudahkan dalam memahami contoh soal. Oke. Di sini kita titik A, kita misalkan P1-nya adalah 100, Q1-nya adalah 20, sedangkan P2-nya 60, Q2-nya adalah 30. Rumus menentukan persamaan fungsi permintaan itu adalah Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1, atau ini dibuat dulu dan ini yang kemudian juga boleh. Terserah. Kemudian kita masukkan angkanya. Q1-nya kita masukkan adalah 20, Q2-nya adalah 30, dan Q1-nya adalah 20, kita masukkan. Terus P, terus untuk P1 100, sedangkan untuk P2 adalah 60, ini dia, dan untuk P1 itu adalah 100. Kita sederhanakan. Ini tidak bisa dikurang, maka yang di bawah kita kurang. 30 kurang 20 dapat 10. Ini kita pindahkan, 60 dikurang 100 min 400. Min 40. Nah, kita kali silang. Sini Q kita kali min 40 dapatnya min 40 Q. Min 20 kita kali min 40 dapatlah plus 800. Dan ini adalah 10 kali P kali 10. Itu dapat 10P, sedangkan min 100 dikali 10 dapat min 1000. Kita cari dulu Q-nya, min 40 Q. Maka kita pindahkan 800 ini ke kanan, karena dia menyeberang sama dengan. Yang plus ini akan menjadi min ya, minus. Jadi negatif, atau plus jadi minus. Oke. Kemudian karena dia min, maka dapatlah dia ini min 40 Q dikurang 10P dikurang 1800. Nah, kita cari Q-nya berapa, berarti 10 dibagi ini kita cari Q, jadi 10 P dikurang 1800 kita bagi dengan min 40.
Nah, dapatlah 10 dibagi min 40 dapat min 0,25, sedangkan 1800 dikurang min 40 dapatnya 45. Min dapatnya plus. Oke, jika disamakan dengan rumus fungsi permintaan, QD sama dengan A dikurang BP, maka akan dapat seperti ini. Jadi, yang min 0,25P ini adalah B ya, slope-nya. Slope min 0,25, ini 45 adalah A. Jadi, di awal kan kita mengenal bahwa QD itu atau kuantitas barang yang diminta itu adalah A dikurang BP, berarti A-nya adalah 45, min B ini adalah slope, dan ini P. Ini dia persamaan fungsi permintaan dari titik A ke titik B. Sekarang kita lihat nomor 4, menentukan jumlah barang atau key yang diminta. Ini persamaan fungsi permintaannya adalah QD sama dengan A dikurang BP. Kita masukkan QD sama dengan 45 dikurang 0,25P. Saat P-nya 100, maka Q atau QD-nya adalah 45. Kita kurang 0,25, P-nya kita, yang ini tadi P, kita ganti dengan P-nya 100. Ini P-nya tadi kan diketahui di awal, kebetulan di daftar permintaan ada. Dapatlah 0,25 kali 100, dapatnya 25, maka Q-nya adalah 20. Maka saat P100, QD-nya adalah, atau Q barang yang diminta adalah, kuantitas jumlah barang yang diminta adalah 20. Terus lagi ini, saat harganya 80, maka P tadi itu kita ganti dengan 80, kita kali 0,25 karena slope-nya adalah 0,25, min 0,25, dapatlah jumlah barang yang diminta itu adalah 25. Terus saat harganya 60, maka dapatlah kuantitas barang yang diminta itu adalah 30. Oke, sekarang untuk menggambar kurva permintaan menggunakan persamaan fungsi permintaan. Karena di awal tadi kita menggambar kurva itu dengan menggunakan daftar permintaan. Sekarang kita mencoba menggambar kurva dengan menggunakan persamaan fungsi permintaan. Jika yang ada itu hanya fungsi permintaan, sedangkan daftar permintaannya tidak ada, bagaimana kita menggambar kurva permintaan? Seperti ini ya. Ini adalah persamaan fungsi permintaan kita yang didapat dari soal. Kita untuk menggambar kurva permintaan ini kita misalkan dulu ya. Misal P sama dengan 0, maka Q adalah, kita masukkan persamaan fungsi permintaannya, maka P itu kita ganti dengan 0, dapatlah Q-nya 45. Yang kedua kita misalkan adalah Q sama dengan 0, maka P-nya berapa? Nah, maka kita buatlah Q sama dengan 45 kurang 0,25P ini adalah persamaan fungsi permintaan. Kita ganti Q dengan 0. Maka karena ini 0, kita pindahkan P ke kiri karena dia menyeberang sama dengan, maka negatif ini akan menjadi positif, jadi 0,25P sama dengan 45. P sama dengan 45 dibagi 0,25, dapatnya P sama dengan 180. Maka kita akan menggambar, kita buat dulu, ini yang berdiri adalah garis P, yang mendatar adalah garis Q. Nih, di saat, ini dia ya, saat P sama dengan 0, P sama dengan 0, Q-nya adalah 45, ini dia. P sama dengan 0, Q adalah 45. Sedangkan saat Q sama dengan 0, ini Q 0, Q 0, P-nya adalah 180, ini dia, P 180. Maka kita gabungkan garis P dan garis Q, maka dapatlah garis kurva permintaan itu yang kita gambar menggunakan persamaan fungsi permintaan. Oke, berarti di sini ada dua contoh untuk menggambar kurva permintaan, bisa menggunakan daftar permintaan dan bisa juga dengan menggunakan persamaan fungsi permintaan. Oke, demikian contoh untuk contoh soal untuk teori permintaan. Dan saya ucapkan terima kasih.